Ready? Welcome to my video. Pada video kali ini, kita akan belajar sejarah mengenai materi tentang zaman kerajaan Hindu-Buddha bersama Anggun Cahyanti. Zaman kerajaan Hindu-Buddha adalah periode dalam sejarah Indonesia ketika pengaruh budaya Hindu dan Buddha dari India yang menyebar ke Nusantara. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha berdiri di berbagai wilayah Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-5 Masehi di Muara Kaman, Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Raja kedua, kerajaan Kutai yang juga merupakan anak dari Raja Kudungga adalah Raja Aswawarman. Anak Raja Aswawarman yang memerintahkan kerajaan Kutai hingga mencapai masa kejayaan adalah Raja Mulawarman. Peninggalan paling terkenal dari kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa yang merupakan tiang batu tertulis bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti ini menggambarkan upacara keagamaan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman dan memberikan penghargaan kepada Brahmana yang menunjukkan kedermawanan dan kekuasaan Raja Mulawarman. Puncak kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Di bawah kepemimpinan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncaknya dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Kalimantan Timur dan rakyat yang hidup makmur. Kejayaan ini ditandai dengan kekayaan dan stabilitas politik yang menjadikan Kutai sebagai salah satu pusat perdagangan penting pada masa itu. Kerajaan Kutai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh ketika Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan melawan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan antara abad ke-4 hingga ke-7 Masehi di tepi sungai Cisadane, wilayah yang kini dikenal sebagai Banten dengan pusat kerajaan di Sidapura, Bekasi. Masa puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara terjadi terutama pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sekitar abad ke-5 hingga 6 Masehi. Karena proyek-proyek besar yang dilakukannya, termasuk pembangunan terusan sepanjang 6.122 tombak untuk irigasi dan penggalian sungai Chandrabaga. Kerajaan Tarumanegara menjadi pusat perdagangan dan kekuatan regional yang dominan, berpengaruh di wilayah sekitar dan memiliki hubungan dagang yang luas. Bentuk peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciarutyun, Prasasti Jambi, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cidanghyang, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran setelah masa kejayaan Raja Purnawarman. Keruntuhan akhirnya terjadi pada abad ke-7 Masehi setelah Raja Linggawarman, raja terakhir, mangkat tanpa pewaris laki-laki. Kekosongan kekuasaan ini menyebabkan keruntuhan internal dan akhirnya kerajaan ditaklukkan oleh Kerajaan Galuh. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Dapur Tahyang Srijaya Nasa. Awalnya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berkembang pesat menjadi kekuasaan maritim utama di Asia Tenggara. Kerajaan ini perluasan wilayah yang signifikan dengan menguasai Selat Malaka dan memperluas pengaruhnya ke Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Adapun bentuk peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kudukan Bukit, Prasasti Talang Tua, dan Prasasti Kota. Kerajaan Mataram didirikan oleh Raja Sanjaya. Letak Kerajaan Mataram kuno awalnya berada di sekitar wilayah Magelang, Jawa Tengah. Pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno berada di pedalaman Jawa Tengah, yaitu di wilayah Madang dan Poh Pitu. Pada abad ke-10, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Adapun bentuk peninggalan dari Kerajaan Mataram adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Prasasti Cagal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Matiasih.
Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol Tartar. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar di Nusantara dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Ibu kota Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur berdasarkan sebaran temuan arkeologis. Adapun bentuk peninggalan kerajaan Majapahit berupa candi, berupa prasasti, dan berupa kitab. Kerajaan Demak yang dikenal juga sebagai Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini mulai muncul pada akhir abad ke-15 Masehi dan berdiri pada awal abad ke-16 Masehi. Kerajaan Demak terletak di Bintoro dekat muara Sungai Demak, Jawa Tengah. Pusat kerajaan berada di Pelabuhan Borkata dan Japara. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari kadipaten yang tunduk pada kekuasaan kerajaan Majapahit. Adapun raja-raja kerajaan Demak adalah Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Tengono, dan Sunan Prawata. Adapun bentuk peninggalan kerajaan Demak adalah Soko Tatal, Maksura, Surya Majapahit, Bedug dan Kontongan, Dampar Kencana, dan Pintu Bledek. Kesimpulannya, lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sekian video kali ini, selamat belajar dan terima kasih.